Oke, selamat datang kembali di tutorial desain material dengan Quantum Espresso. Bersama saya di Suprayoga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat band structure. Ini ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah SCF calculation, dan non SCF calculation ini sama seperti hands-on 1. Dan langkah yang ketiga adalah membuat data band structure dan membuat plot dari band structure itu sendiri. Oke, kita langsung saja buka file tutorial kita di Silicon, lalu ada di folder Bench. Lalu kita buka terminal, lalu kita ketikkan yang langkah pertama dulu ya, yakni SCF calculation. Caranya kita klik panggil programnya pw.x kurung buka nama input filenya scf.in kurung tutup, nama output filenya scf.out, enter. Ini adalah yang pertama, SCF calculation. Ya, sudah. Oke, langkah yang kedua adalah non self consistent calculation. Nah, NSCF ini berbeda dengan NSCF pada perhitungan DOS yang video yang lalu. Bedanya di sini ada calculationnya, ini bands ya, bukan NSCF tapi bands. Lalu perbedaan lainnya adalah key point-nya. Kita tidak lagi menggunakan key point-nya otomatik, namun di sini kita buat key point-nya dari crystal B, dari selected special key point coordinate. Nah, bagaimana untuk memilih key point dalam Brillouin zone ini? Nah, ini kita bisa memilih key point path di Brillouin zone ini dengan program xcrisden ya. Jadi kita buka xcrisden kita, lalu open pw.scf file input, lalu inputnya ada di folder silicon bench scf.in, open, download reduce dimensionality. Oke. Lalu pada menu tools kita pilih key path selection. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah Brillouin zone ya, dari key space primitive Brillouin zone dari silicon gitu. Nah, kita bisa memilih pathnya dari mana ke mana. Contohnya dari sini ke sini ke sini gitu ya. Contoh tadi dari, katakanlah dari gamma. Ini ada, di sini ada gamma. Lalu kita pilih yang ke tengah sini K begitu. Ini ke sini W, lalu balik lagi ke gamma gitu ya. Contohnya, ini contoh saja. Nanti silakan teman-teman pilih key point selectionnya yang mana. Ketik OK, lalu M multiply was 18, total number key point misalnya 20 begitu ya. Terus klik OK, lalu kita tulis nama output filenya contoh silicon gitu. Lalu kita taruh di folder yang tadi band. Nanti kita akan membuat output file dengan nama silicon.kpf gitu. Kita tinggal save ya. Kita balik lagi ke folder kita. Nah, di sini ada output file berupa si.kpf. Kalau kita buka ya, di sini ada ini key point-nya ya. Nah, ini bisa kita kopikan ke file ini ya, NSCF kita. NSCF-nya karena key point-nya ini selection. Di sini 5, artinya kita memilih 5 ini ya, special key point 1, 2, 3, 1 L gamma x1 2 3 4 5, ada 5 special key point. Lalu di sini ada 3 digit pertama arah kx, ky, kz, dan ini adalah jumlah key point. Jadi dari L ke gamma, dari kata L ke gamma, di sini L ke gamma ini ada 20 titik gitu, ada 20 titik ke gamma. Lalu dari gamma ke x gitu ya, x ke sini x, gamma ke x itu ada 30 titik. Lalu dari x ke u gitu ada 10 titik, x ke u dan selanjutnya itu. Jadi kita bisa tinggal kita pilih kita copy file ini ke file nscf.in ya, ke sini. Ini contohnya adalah ini. Nah, kalau lebih banyak key point bagaimana? Bisa saja. Nah, berarti di sini jumlah key point-nya nanti menyesuaikan gitu, tidak lagi 5. Yang lain sama. Jadi yang membedakan dengan SCF dan SCF adalah key point-nya, dan juga di sini calculation-nya bands sekarang. Oke, kalau kita sudah memilih key point, sekarang kita jalankan program tersebut ya.
Kita buka lagi terminal, lalu ketikkan pw.x, kurung buka, nama input filenya adalah sekarang nscf.input, kurung tutup, si.nscf.out. Nah, ini juga membutuhkan waktu lama kalau kita menggunakannya satu core, maka kita butuh multi-core atau paralel. Jadi MPI run, kita ketikkan sama seperti video yang lalu ya, nomor paralelnya 4 gitu. Oke, enter. Supaya waktu kalkulasinya juga lebih cepat. Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai, di sini akan ada output file seperti ini. Ini baru NSCF ya, nscf.out ya, seperti ini. Sama seperti perhitungan yang lalu. Oke, langkah yang selanjutnya adalah menghitung data dari band structure dengan input filenya namanya si.bands.in. Kalau kita buka di sini band.in, di sini perintahnya adalah bands, lalu di sini outdir-nya di mana kita meletakkan temporary filenya di tmp gitu, lalu prefix-nya apa, lalu fill band ini adalah nama dari data file yang ingin kita keluarkan outputnya, kita contohnya si.bands. Oke, kita jalankan saja bands.in nya, bands.x ya, ini langkah yang ketiga. Lalu si band.in, tutup kurung tutup, si.bands.out, lalu ketik enter. Ya, ini juga memakan waktu cukup lama ya untuk menjalankannya. Jadi kita tunggu saja beberapa saat hingga selesai. Oke. Sorry. Ya, ini sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke langkah terakhir, yakni membuat plot band structure. Di sini langkah keempat, kita sediakan input file lagi yang namanya si.plotband. Di sini ya, si.plotband ini. Jadi sebenarnya tanpa program ini pun, plotband, kita bisa membuat program kita sendiri untuk membuat plot ya. Nah, data yang diplot adalah ini si.bands. Di sini kalau kita buka si.bands, ini adalah outputnya. Jadi ada 8 band, ada 8 pita gitu, lalu jumlah kepoinnya ada 91. Nah, 3 digit pertama ini adalah kepoin yang pertama ya, 0,5 min 0,5 0,5. Lalu baris yang kedua ini adalah ya nilai band kita, nilai energi kita ya pada band, pada kepoin yang pertama. Ini pada band 1 ada gini. Atau kalaupun data ini teman-teman sulit membacanya, di sini ada si.band.gnu. Ini juga bisa kita buat plot GNU, membuat plotnya dengan GNU plot gitu. Namun di sini Quantum Espresso sudah menyiapkan namanya plot band X. Kita tinggal buat saja perintah seperti ini. Si plot bands, isinya adalah si.bands, ini adalah nama input file kita, si.bands, ini data yang ingin kita plot. Lalu min 6 sampai 10 itu adalah batas ininya, batas plotnya dari rentang energi dari min 6 sampai 10 gitu. Lalu ini si.band.xmgr, ini adalah output file kita, nanti bentuknya adalah xmgris gitu. Lalu dan .ps postscript gitu. Lalu ini adalah apa namanya, energi Fermi kita gitu. Energi Fermi kita 6,255. Lalu 1 sama 6,255 ya, ini rentangnya juga. Oke, kita plot, coba kita plot lagi. Langkah yang keempat, plot band.x, lalu nama input file si plot band.
enter. Ya, ini sedang plot. Ya, sudah jadi. Ini di PostScript ya output filenya, dan .xmgr. Ya, seperti ini bisa kita rotasi ya, seperti ini. Ya, begitu cara membuat band structure ya dengan Quantum Espresso. Jadi ada 4 langkah gitu tadi: SEF, non SEF, lalu di NSEF nya kita tentukan key point selection path-nya dengan xcrisden, lalu kita plot band-nya, kita harus siapkan input file bands.in dan juga membuat plot band-nya hingga diperoleh gambaran seperti ini. Ya, demikian tutorial cara membuat band structure dengan Quantum Espresso. Selanjutnya kita akan bahas masuk ke tutorial yang ketiga nih, tentang Ponon. Jadi kalau teman-teman bisa mengikuti tutorial sejauh ini sampai bands, bisa lanjut ke tutorial selanjutnya. Namun bagi yang belum bisa mengikuti, ya diulang-ulang lagi hingga paham ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.